sini provinsi A itu terdiri dari Kabupaten A, yang mana di Kabupaten A itu terdiri ada SMA 1, SMA 2, SMK 1 dan seterusnya. Kemudian juga ada di Kabupaten B, yang juga di masing-masing kabupaten itu ada. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya di sini ada salah satu kawan kita yang tentunya mewakili dari teman-teman guru SMA maupun juga SMK yang bertanya, yaitu untuk saat ini kita selalu menjelaskan terkait tentang jenjang guru sekolah dasar terus. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalkan guru SLTA yang terdiri dari SMA maupun juga SMK, untuk peluang lulus P3K ini seperti apa? Dan pada video ini kita akan berbagi sebuah informasi, yaitu kira-kira bagaimanakah strategi dan juga peluang lulus untuk guru SLTA, baik itu SMA maupun juga SMK, serta untuk alur pendistribusian formasi serta mekanisme seleksi yang nanti akan diterapkan tentunya untuk teman-teman yang di sini nanti menjadi peserta dalam kewenangan provinsi masing-masing ya. Nah, kira-kira bagaimanakah persiapan kita untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman termasuk juga yang guru SMA maupun juga SMK ini nanti bisa melakukan pendaftaran ataupun juga login ke akun SSYSN yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, di sini nanti untuk alur pendaftaran P3K guru ini adalah untuk SMA maupun juga SMK ini sama dengan yang sering kita lakukan pembahasan ya, baik itu untuk SD maupun juga SMP. Jadi nanti seluruhnya, yaitu teman-teman pendaftar dari jenjang SMA atau SMK, baik itu guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, kemudian guru honor sekolah swasta, kemudian juga THK 2 yang terdaftar di database BKN, semuanya di sini masuk ke ssysnbkn.go.id. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat akun ataupun juga kita login ke akun SSYSN kita, maka nanti akan teridentifikasi dari info GTK yang sudah di-verify ijazah untuk ijazah kita. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya serdik, ini nanti akan bisa terbaca. Dan dari ijazah ataupun juga serdik yang kita miliki nanti akan disesuaikan dengan formasi mata pelajaran yang ada pada wilayah kewenangan kita. Nanti apakah ada formasi atau tidak, jadi dasarnya itulah sama nanti dari Dapodik ya. Dan selanjutnya di sini dari dasar Dapodik, yaitu misalkan saya adalah guru honor sekolah negeri maupun juga guru honor sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik ya. Nah, terdaftar di Dapodik, maka di sini nanti akan ada perbedaan, yaitu guru honorer terdaftar di Dapodik. Nah, kalau misalkan saya ini terdaftar di Dapodik SMP maupun juga SD, berarti di sini kalau misalkan berbicara masalah kewenangan, ini nanti saya adalah ikutnya itu di distribusi formasi yang ada di kabupaten atau kota di mana SD atau SMP tersebut itu bernaung, teman. Kalau misalkan di sini Dapodik kita ini sebagai guru swasta, guru SMA ataupun juga SMK, maka di sini nanti kewenangannya itu adalah pada formasi yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi. Dan jadi di sini nanti untuk formasi ini hal yang perlu kita ketahui, yaitu formasi P3K Guru 2023 untuk jenjang SLTA baik itu SMA maupun juga SMK itu adalah pada Dinas Pendidikan Provinsi semua. Nah, seperti contohnya seperti ini, yaitu untuk formasi SMK maupun juga SMA itu berada di Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi di sini adalah untuk alokasi formasi P3K. Misalkan di sini untuk ahli pertama guru agama Buddha misalkan, ini jumlahnya ada 4. Ini adalah berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi A, Provinsi B dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada untuk alokasi formasi, ini adalah yang nanti akan didistribusikan kepada guru-guru di SMA maupun juga SMK sesuai dengan wilayah kewenangan di provinsi tersebut. Nah, kemudian di sini berbeda dengan yang untuk formasi yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun juga kota ya. Itulah nanti untuk penempatan guru-guru SD dan juga SMP. Jadi untuk formasi untuk guru-guru SMA maupun juga SMK dapat jadi SMP, SMA atau SMK itu adalah nanti formasi yang kita harapkan itu adalah nanti formasi yang berada pada Dinas Pendidikan Provinsi.
Kalau misalkan SD SMP itu adalah formasi dinas pendidikan kabupaten atau kota. Contohnya adalah yang seperti ini. Jadi di sini misalkan seperti ini. Misalkan saya kasusnya ya, misalkan saya itu adalah guru fisika ya. Misalkan saya adalah guru fisika, ijazah saya adalah S1 fisika misalkan. Nah, fisika ini saya itu dapat dik saya itu berada di SMP 1 misalkan. Nah, kalau misalkan saya dapat diknya di SMP 1, berarti saya nanti adalah mendapat formasi yang dari sini, yaitu dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kalau misalkan saya dapat diknya itu adalah berada di SMK. Nah, SMK ataupun juga SMA. Berarti nanti saya adalah formasinya yang dari sini ya. Jadi wilayah kewenangannya adalah seperti itu. Nah, misalkan di Provinsi Jawa Timur misalkan. Di Provinsi Jawa Timur itu saya itu guru bahasa Inggris misalkan. Guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Ngawi misalkan. Nah, berarti saya itu nanti pendistribusian formasi yang saya harapkan itulah dari formasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kalau misalkan kawan saya itu guru bahasa Inggris di SMP 1 Ngawi misalkan, itu berarti dari formasinya Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Jadi untuk wilayah kewenangan pendistribusian formasi itu adalah seperti itu. Dan selanjutnya terkait tentang pendistribusian formasi sesuai dengan wilayah kewenangan atau provinsi, itu adalah misalkan di sini untuk formasi di Provinsi A misalkan, yaitu formasi di Dinas Pendidikan Provinsi A. Nah, di sini kan dari seluruh formasi yang ada, misalkan kita cuplikkan dari salah satu provinsi nomor 1 sampai dengan 31 misalkan. Ini adalah untuk alokasi formasi, ini tentunya beraneka ragam ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada provinsi tersebut. Nah, kita akan tahu ya, kalau misalkan di SMA atau SMK itu kan sekarang di bawah naungan provinsi kan, meskipun di masing-masing dinas pendidikan, di masing-masing kabupaten atau kota itu ada cabang pendidikan ya, cabang dinas pendidikan. Nah, misalkan di Provinsi A ini nanti wilayah kewenangannya kalau dalam satu provinsi itu kan tentunya dibagi ke dalam yaitu cabdin gitu kan. Misalkan di sini Provinsi A itu terdiri dari Kabupaten A, yang mana di Kabupaten A itu terdiri ada SMA 1, SMA 2, SMK 1 dan seterusnya. Kemudian juga ada di Kabupaten B yang juga di masing-masing kabupaten itu ada SMA atau SMK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Samanya dengan di Kabupaten C dan juga di Kota A dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan Provinsi B, Provinsi C, tentunya masing-masing itu ada wilayah kewenangannya. Nah, misalkan saya di Provinsi A, nah saya adalah seorang guru, misalkan saya adalah seorang guru desain permodelan dan informasi bangunan misalkan. Saya itu berada di Kabupaten C, yaitu di SMA 3 misalkan. Saya guru di sini. Maka nanti saya dapat formasinya ini dari sini, bukan dari formasi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota kan. Nah, itu teman-teman. Jadi adalah untuk pendistribusian formasi itu sesuai dengan wilayah kewenangannya, yaitu provinsi untuk SMA ataupun juga SMK. Dan berikutnya di sini kita menginjak ke sesi berikutnya, yaitu di bagian mekanisme seleksi. Untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 ini sama, termasuk juga untuk SMK atau SMA, yaitu dari seluruh formasi yang ada sesuai dengan SK Pan-RB yang diberikan ke masing-masing provinsi. Melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk tenaga guru ini kan seluruh penempatan berada di Dinas Pendidikan kan. Nah, selanjutnya di sini nanti akan menggunakan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Ini sama halnya dengan yang sering kita lakukan pembahasan, yaitu untuk yang pertama ini adalah dari seluruh formasi ini nanti akan digunakan untuk mekanisme pertama, yaitu penempatan. Jadi seluruh formasi yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi ini nanti akan digunakan untuk penempatan dulu teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, atau teman-teman yang di tahun 2022 itu sebenarnya sudah masuk P1 namun pembatalan, atau yang P1 tahun 2022 itu nggak bisa melakukan resume dikarenakan formasinya udah habis. Nah, kalau misalkan di sini masih ada sisa kebutuhan, sisa formasi setelah dilakukan penempatan P1, barulah itu nanti akan diberikan untuk teman-teman THK2 di SMA atau juga SMK, kalau misalkan masih ada ya. Nah, kemudian juga dilanjutkan kalau misalkan ini sudah terpenuhi, kalau misalkan masih ada sisa formasi, nanti akan diberikan untuk teman-teman guru honor sekolah negeri di SMA maupun juga SMK pada suatu provinsi tersebut. Nah, berikutnya di sini untuk teman-teman THK2 dan juga guru honor ini nanti menggunakan mekanisme seleksi CAT. CAT-nya adalah observasi.
nanti tentunya di sini akan hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan untuk nanti masuk ke sesi wawancara, dan yang lulus ini adalah nanti hanya dari kebutuhan yang ada gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan dari formasi ini masih banyak misalkan ya, formasi guru bahasa Inggris misalkan ini masih banyak, nah P1-nya sedikit, kemudian penempatan masih sisa, maka baru bisa dibuka untuk pendaftaran seleksi untuk teman-teman pelamar umum lulusan PPG, kemudian guru non ASN, guru sekolah swasta, dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Dan di sini kalau misalkan kita cek untuk tahapan pengisian formasi itu adalah diurutkan memang seperti ini. Dari seluruh formasi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi itu diurutkan untuk penempatan PG 2021 dulu. Diurutkan dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru swasta. Kalau misalkan masih ada formasi, maka didistribusikan kepada THK 2. Kalau misalkan masih ada formasi, maka di sini diberikan kepada ini. Untuk guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun. Kalau misalkan masih ada formasi, dibukalah untuk seleksi bagi pelamar umum. Nah, secara lebih gamblang ya, kira-kira seperti ini. Misalkan di sini dari formasi salah satu provinsi misalkan. Nah, formasi di salah satu provinsi adalah seperti ini, yaitu untuk ahli pertama guru agama Buddha ada 4, kemudian guru agama Hindu ada 8, kemudian guru agama Islam ada 66, guru bahasa Inggris ini ada 116, dan seterusnya ya. Nah, dari seluruh formasi yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi ini, maka ini nanti akan didistribusikan ke wilayah kewenangan provinsi tersebut, yaitu ke kabupaten atau kota yang ada pada provinsi tersebut. Nah, di sini nanti diterapkan mekanisme pertama seleksi 2023, yaitu digunakan dulu untuk penempatan. Nah, formasi yang ada itu diberikan dulu penempatan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade 2021, dimulai dari teman-teman penempatan P1 dari jalur THK 2. Kemudian untuk kalau misalkan masih ada formasi, ini dilanjutkan untuk penempatan teman-teman yang lulus passing grade dari guru honorer sekolah negeri. Kalau misalkan masih ada formasi, diberikan kepada teman-teman yaitu yang lulus passing grade P1 lulusan PPG. Masih ada formasi, diberikan untuk teman-teman P1 guru sekolah swasta. Nah, kalau misalkan masih ada formasi sisa, ini akan diberikan untuk penempatan teman-teman yaitu di sini P2 atau THK 2 ya. Kalau misalkan masih ada formasi, diberikan untuk penempatan teman-teman P3 atau guru honorer sekolah negeri masa kerja sama dengan atau lebih dari 3 tahun. Kalau misalkan masih ada formasi, maka diberikan untuk di sini dibuka seleksi pelamar umum yang terdiri dari untuk guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Termasuk guru SMA swasta, guru SMK swasta nanti bisa ikutnya itu adalah pada bagian ini ya, yaitu pelamar umum. Kemudian untuk P3 dan juga P2 ini nanti ikutnya itu menggunakan mekanisme seleksinya itu bukan penempatan, namun yaitu seleksi dengan CAT ya, cat observasi, dan juga wawancara untuk menentukan siapa nanti yang akan bisa mengisi formasi tersebut. Nah, untuk teman-teman yang pelamar umum ini adalah dari guru sekolah negeri, baik itu SMK negeri maupun juga SMA negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun, maka di sini kita ikut seleksi dengan wawancara dan juga seleksi kompetensi ini, termasuk lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta, teman-teman. Nah, misalkan ini adalah kita ambil simulasi, misalkan untuk kita ambil salah satu formasi misalkan yang paling banyak aja ya, karena kita inginnya kan yang indah-indah gitu kan. Nah, ini misalkan untuk formasi guru bahasa Inggris ini adalah 116 ya, di provinsi A ini ada 116 formasi guru bahasa Inggris. Kemudian setelah dilakukan penempatan untuk P1 THK 2 ternyata jumlahnya hanya 10, jadi masih ada sisa kan. Kemudian untuk P1 honor negeri ternyata jumlahnya hanya ada 10, ini ditempatkan semua, tuntas itu ya. Kemudian untuk P1 lulusan PPG ada 2, ini langsung tuntaskan. Kemudian untuk P1 guru swasta ini ditempatkan semua di provinsi ini kan. Jadi untuk pencakupan wilayah kewenangan provinsi itu adalah dalam satu provinsi itu. Nah, jadi bisa lintas kabupaten kota itu kalau misalkan jenjangnya itu di Dapodik SMA maupun juga SMK. Nah, sehingga dari formasi yang 116 guru bahasa Inggris ini setelah dilakukan penempatan untuk P1 dari 10, 20, 2 dan juga 30, maka di sini kan masih ada sisa 54 kan. Nah, 54 ini, sisa ini nanti akan diberikan yaitu untuk teman-teman P2, THK 2 dan juga P3 ya. Nah,
Berarti dengan penempatan ini, misalkan jumlah P2-nya hanya ada 2, kemudian P3-nya ada 10, maka di sini masih ada sisa 42. Nah, 42 inilah nanti yang akan diperebutkan oleh teman-teman, yaitu dari jalur pelamar umum, termasuk guru sekolah swasta. Ini adalah nanti ikutnya pada bagian ini ya. Ini kalau misalkan formasinya cukup banyak, yaitu 116. Kalau misalkan formasinya hanya ada 4, sedangkan P1-nya itu ada 2, kemudian P1 di sini ada 2, maka di sini nanti untuk guru swasta, P1 swasta kembali nggak akan bisa resume lagi ya. Kalau misalkan jumlah formasi yang ada itu lebih sedikit daripada P1-nya, maka teman-teman guru sekolah negeri pun nanti kemungkinan nggak bisa untuk lanjut pendaftaran sampai dengan tahap resume. Dan kembali untuk P1 nanti akan menjadi seperti ini, yaitu kita P1, namun di sini kita nggak bisa resume setelah login SSYSN. Karena apa? Mohon maaf, formasi Anda sudah nggak ada ya di instansinya. Nah, kemudian juga untuk P3 pun juga demikian. Kalau formasinya ini habis untuk penempatan P1, maka kita P3, P2, dan P4 ini nggak bisa lanjutkan pendaftaran. Termasuk untuk P4 yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun, lulusan PPG, dan guru swasta, ini kita akan dapat notifikasi yang seperti ini, yaitu Anda formasinya untuk pelamar umum ini tidak tersedia, maka kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran ke tahap berikutnya. Jadi intinya ini sama untuk di SD, SMP, SMA, SMK, yaitu ketersediaan formasi di wilayah kewenangan Dinas Pendidikan. Inilah yang menentukan kita itu nanti bisa lulus atau enggaknya, bisa mendapatkan formasi, lanjut pendaftaran atau tidaknya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semua, semoga lulus semua ya di tahun ini, untuk teman-teman guru SMK maupun juga guru SMA. Dulu saya juga mengajar di SMK itu sekitar ada 6 tahunan ya, dan kemudian ketika itu saya keterimanya malah sekarang ngajar di SD ya.